Selamat datang di podcast Jumat Malam, tempat di mana kita membuka kisah-kisah kelam, rahasia yang terkubur, dan misteri yang membuat bulu kuduk berdiri. Malam ini, kita akan meninggalkan sejenak cerita horor dari tanah air. Kita akan pergi jauh ke Jepang, negeri yang selama ini dikenal dengan legenda Onryo, hantu wanita berambut panjang, kisah Sadako dalam film Ringu, atau urban legend sekolah yang penuh misteri. Tapi ada satu cerita lain yang berbeda, bukan tentang hantu yang menghantui rumah atau sekolah. Bukan pula sekadar kisah roh penasaran yang menunggu balas dendam. Cerita ini tentang sebuah desa yang tidak lagi ada di peta, desa yang konon dihapus dari catatan sejarah karena menyimpan tragedi kelam. Nama desa itu adalah Sugisawa Village. Orang-orang Jepang menyebutnya sebagai desa terlarang. Konon, ratusan orang mati di sana, dibantai oleh tetangga mereka sendiri. Dan sejak hari itu, Sugisawa lenyap. Tapi roh mereka, jeritan mereka, dan bayangan tragedi itu masih tertinggal, membayangi siapapun yang berani mendekat. Malam ini, kita akan menelusuri sejarah kelam Sugisawa Village, tragedi yang menyelimuti desa itu, serta cerita horor yang masih beredar hingga kini di kalangan masyarakat Jepang. Dengarkan baik-baik, karena perjalanan ini akan membawa kita ke sebuah tempat yang bahkan pemerintah Jepang pun tidak mau akui keberadaannya. Sugisawa Village disebut berada di prefektur Aomori, Jepang bagian utara. Aomori dikenal sebagai daerah dingin, penuh hutan lebat, pedesaan sunyi, dan gunung-gunung yang jarang terjamah. Disitulah, menurut cerita, sebuah desa bernama Sugisawa pernah berdiri. Sugisawa digambarkan sebagai desa pertanian kecil. Penduduknya hidup sederhana, menggarap sawah dan kebun, jauh dari keramaian kota. Tapi di balik kesederhanaannya, ada sesuatu yang kelak membuat nama desa itu hilang dari peta. Legenda menyebut, suatu hari, seorang penduduk desa kehilangan akal sehat. Ada yang mengatakan ia adalah seorang petani yang mendadak gila. Ada versi lain yang menyebut ia kepala desa yang dihantui roh jahat. Apapun kebenarannya, orang ini mengambil kapak dan mulai membantai. Satu persatu warga Sugisawa tewas. Rumah-rumah dipenuhi darah. Jeritan anak-anak bercampur dengan tangisan ibu. Tidak ada yang selamat. Jumlah korban tidak pernah pasti, ada yang bilang puluhan, ada yang bilang ratusan. Tapi satu hal jelas, desa itu berubah menjadi ladang pembantaian. Beberapa cerita rakyat menambahkan variasi. Ada versi yang menyebut tragedi itu dipicu wabah penyakit, membuat penduduk panik dan saling membunuh. Ada juga yang percaya Sugisawa adalah desa sekte terlarang. Warganya melakukan ritual aneh, hingga akhirnya mereka melakukan bunuh diri massal sebagai persembahan. Apapun versinya, inti cerita tetap sama, Sugisawa menjadi desa mati. Setelah tragedi itu, menurut legenda, pemerintah Jepang sengaja menghapus nama Sugisawa dari catatan resmi. Desa itu tidak lagi ada di peta, tidak lagi disebut dalam dokumen. Seolah-olah desa itu tidak pernah ada. Tapi masyarakat tetap berbisik. Mereka mengatakan, meski hilang dari peta, Sugisawa masih ada, tersembunyi di balik hutan Aomori, menunggu orang-orang bodoh yang berani mencarinya. Seiring waktu, cerita tentang Sugisawa berkembang. Tidak hanya tragedi berdarah, tapi juga horor yang menyelimuti desa tersebut. Konon, jalan menuju Sugisawa selalu dipenuhi kabut. Bahkan ketika langit cerah di luar, begitu melangkah masuk ke jalur menuju desa, udara menjadi berat, dingin, dan pandangan tertutup putih. Kabut itu seolah bukan kabut biasa, melainkan tirai yang memisahkan dunia manusia dari dunia roh. Gerbang Tori Merah disebut sebagai pintu masuk Sugisawa. Tori ini berdiri sendiri di tengah jalan setapak. Melewati tori itu berarti melangkah ke dunia terlarang. Banyak yang percaya, begitu melewati tori, orang tidak lagi berada di dunia nyata. Mereka yang mengaku pernah masuk ke Sugisawa menceritakan hal serupa, rumah-rumah kayu tua berdiri kosong. Perabotan masih ada, seakan ditinggalkan mendadak.
Mangkok di meja masih berisi sisa makanan, kursi masih tertata, tapi semuanya tertutup debu. Sunyi, terlalu sunyi, tapi kesunyian itu hanya permulaan. Mereka mendengar suara jeritan samar, tangisan anak kecil di tengah malam, suara perempuan menjerit kesakitan. Ada juga yang mendengar suara kapak menghantam kayu, berulang-ulang, seperti gema dari masa lalu. Bayangan-bayangan terlihat di balik jendela rumah kosong. Sesosok lelaki dengan wajah berlumuran darah. Perempuan dengan pakaian compang camping berlari di lorong, hanya untuk menghilang begitu dikejar. Beberapa orang bersumpah mereka melihat sungai kecil di desa berubah warna menjadi merah, mengalirkan darah, bukan air. Dan ada kepercayaan yang paling menakutkan. Siapapun yang masuk ke Sugisawa tanpa izin akan ikut menjadi bagian dari desa itu. Mereka akan tersesat, tidak bisa keluar, hingga akhirnya lenyap tanpa jejak. Salah satu kisah yang beredar menyebutkan, sekelompok anak muda masuk ke Sugisawa dengan membawa kamera. Mereka ingin membuktikan bahwa desa itu nyata. Video terakhir yang ditemukan menunjukkan mereka tertawa, bercanda. Lalu salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti, menatap ke arah kabut. Kamera jatuh, hanya ada suara teriakan. Esoknya, kamera itu ditemukan oleh penduduk sekitar, tapi para pemiliknya tidak pernah kembali. Sugisawa Village kemudian menjadi topik panas di forum-forum horor Jepang seperti 2chan. Banyak orang mengaku pernah mencarinya, tapi tidak pernah menemukannya. Ada juga yang bersumpah melihat tori merah di hutan Aomori, tapi ketika mereka kembali, tori itu menghilang. Di internet internasional, Sugisawa muncul di Reddit dan Creepypasta. Cerita-cerita beredar tentang turis asing yang mencoba mencari desa itu hanya untuk tersesat. Beberapa urban legend hunter Jepang mengunggah foto dan video tentang perjalanan mereka mencari Sugisawa. Hasilnya selalu sama. Jalan buntu, kabut pekat, suara-suara aneh. Bahkan ada yang mengaku pulang dengan wajah pucat, trauma, dan enggan bicara lagi. Sugisawa juga menginspirasi game horor indie Jepang. Pemain diajak menjelajahi desa kosong, dikejar arwah penduduk yang dibantai. YouTube dipenuhi video Sugisawa Village Explained, Sugisawa Village Real or Fake, dan ratusan konten lain yang semakin memperkuat auranya. Yang menarik, hingga kini tidak ada peta resmi Jepang yang mencatat Sugisawa. Bagi sebagian orang, ini bukti bahwa desa itu hanya mitos. Tapi bagi yang percaya, inilah tanda bahwa pemerintah sengaja menutupinya, menghapus Sugisawa agar dunia tidak tahu tragedi yang sebenarnya. Malam ini, kita sudah menelusuri Sugisawa Village, sebuah desa yang katanya pernah ada di prefektur Aomori, lalu hilang setelah tragedi berdarah. Sebuah desa yang tidak tercatat di peta, tapi hidup di cerita rakyat. Apakah Sugisawa benar-benar ada, atau hanya legenda? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi kisah ini membuktikan satu hal, horor tidak hanya lahir dari hantu, tapi juga dari tragedi manusia itu sendiri. Sugisawa adalah cermin ketakutan manusia pada isolasi, pada kekerasan, pada tempat-tempat yang seharusnya tidak pernah dikunjungi. Dari podcast Jumat Malam, saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan. Dan ingatlah, jika suatu hari Anda berada di pedalaman Aomori dan menemukan gerbang tori merah berdiri sendirian, jangan pernah melangkah masuk. Karena sekali masuk, Anda mungkin tidak akan pernah kembali.